ceria dan Syarul Afiat. Selanjutnya, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, terima kasih kami ucapkan surah kepada Bapak Ibu Mulyadi Manipasar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sos dihormati ibu dari wilayah, ibu kami hormati dan sayangi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi kembali di lingkungan kewirausahaan pertanyaan. Tadi lokal di mana? Itu kebanyakan lokal. Itu biasanya ya, kebanyakan gulai itu kan kebanyakan keju tuh. Ya itu tuh. Ya masalahnya. Kedua Bu, masalah yang aktif PKK dengan keuangan kita dan laporan keseluruhan karena bikin sekarang karena ini ada yang benar tidak aktif cepat Tumpeng ini baru 2002 genap Bu ya, makanya Ibu udah susunan ini organisasinya dari bendahara ketua bendahara bulan kelab saja. Nah itu dengan nanti dengan susunnya berapa itu 5 ya 6 biasanya ya di situ tentukan takut ada bantuan dari provinsi ada apalagi sekarang sensitif kalau ya betul masalah apalagi ibu lah lihat ini hijau lah Bu. Ya, makanya dengan supaya tertib administrasi Bu ya, makanya itu Ibu ya sekarang data oleh siapa mungkin biasanya RW baru ada jadi PKK-nya baru benar nggak usah sebetulnya tapi rata-rata ya mana-mana saya pengalaman itu rata-rata begitu RW-nya diganti PKK otomatis diganti sama dengan susunannya juga diganti juga kadang-kadang di situ masalahnya karena apa tidak segitu masalahnya mudah-mudahan dibawakan ibu-ibu soleh ya masalahnya ada masalah apapun terbukalah ruling jangan di belakang kalau di belakang ngomong-ngomong gitu jadi besar sampai ibu-ibu itu sering mengembangkan kita sampai ini kuyunan ibu resep tinggalin ada mama Sarah bicarakan di sini sama Ibu Lurah tema itu sama ibu jadi beda-beda dengan laki-laki atau susah dia itu dengan ibu maka ya kami selalu bapak itu untuk posyandu apanya habisnya atau ya ini bukan habis jadi sehubungan dengan adanya pergantian beberapa bendahara atau ketua yang sudah tidak aktif karena harus mengurus satu kebetulan di RW 12 ada penggantian sudah sekarang ingin tahu lagi yang mana yang dulu ya nanti nanti kita sampaikan ke RW untuk dikoordinasikan dengan PKK perihal SK posyandu bukan diganti ya tapi diupdate gitu diupdate ya takutnya puskesmas yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Puskesmas yaitu Pak Cecep. Allah Akbar menanti yang tidak perlu amit-amit. Kata baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lurah Babakan yang dalam hal ini diwakili Pak Sekur kali ini
perbankan yang saya hormati Yayasan Lembaga Finansial Sehat, Ibu Kader yang sudah berlihat. Saya di sini kepala Departemen Usaha mewakili company Muhammad Ali Muhammad permohonan maaf pada beliau dan sengaja dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu kader yang begitu luar biasa menyiapkan semua ini dalam rangka upcycle food, di mana kegiatan ini sangat bermanfaat tidak hanya berarti teman-teman, tetapi juga mendukung kesehatan lingkungan, bagaimana bisa kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini kita bisa belajar di mana sesama makanan bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga mendukung pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat. Semoga dalam kegiatan ini ilmunya bisa bermanfaat diterapkan di rumah dan masyarakat. Oke, sekian sambutan dari kami. Terima kasih kepada Bapak Palat dan Merahnya. Sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Festival Upcycle Food dan Value Added Processing itu kepada Saudari Rahel. Jadi Yasin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ibu-ibu semuanya. Kita bertemu lagi di hari ini setelah kemarin. Yang terhormat kepada Ibu Lurah Babakan yang diwakili oleh Pak Iing, yang terhormat Kepala Puskesmas yang diwakili oleh Pak Cecep dan jajarannya, dan yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu semuanya, tamu undangan di sini yang udah berpartisipasi di sini, dan saya terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya, yang di kanan ada Kak Rahmat dan Fikrian dan Silvi. Terima kasih banyak. Sebenarnya nggak ada kata-kata yang saya mau ucapkan banyak, tapi di sini saya cukup kaget. Ibu-ibu di sini ternyata antusiasnya sangat tinggi karena saya kira nggak akan semeriah ini kegiatannya. Jadi semoga ibu-ibu bisa senang ikut kegiatan ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rahel. Selanjutnya yaitu kami dari penyelenggara mau menyerahkan kenang-kenangan kepada pihak Puskesmas, yaitu berupa buku panduan resep untuk PMT nantinya yang akan diserahkan oleh Saudari Rahel kepada Bapak Cecep. Betul. Varian menu. Oh, jadi dibuka apa? Varian menu. Kumaha dasar teh mah? Bukan. Bukan kepastian kan dasar kan beda lagi itu mah. Beda. Cuma beda lagi. Oh. Kepastian. Kegiatan presentasi oleh setiap peserta dan presentasian yang menyajikan resep puding saya ubi jalar. Bahannya dari ubi jalar, susu HP, susu kental manis, keju oles, sama air maizena. Pertama ubi dikukus dulu. Setelah dikukus baru dilumatkan. Setelah dilumatkan kita bikin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ani Rohaiti dari RW 10. Di sini saya akan coba membuat gedung jagung rasa ketiga. Kan kalau dulu mah gedungnya dari singkong, gula merah, sama kelapa. Sekarang mah dari ubi, ijuk, sedikit gula pasir. Di sini saya membuat bahan dasarnya dari ubi ungu sama kuning. Untuk 1 kilo ubi kami di sini hanya memberikan gula sebanyak 3 sendok aja. Soalnya gini, kalau ini kan ada ide jualan juga, tapi minyak kita bisa jual blend ya. Terus yang diambil juga kayaknya aman, soalnya jualnya karena sudah manis dari ubinya. Terus sama mau lihat saya bu manis. Benar. Cara membuatnya simpel bu, satu minum satu. Pertama ubinya yang pasti dikupas, tapi dipisahkan bu, jangan dicampur nanti warnanya campuran. Udah gitu ditumbuk halus, kita yang warna gula, terus itu kita cetak. Simpel, tapi alhamdulillah di sini saya sudah coba bu. Ada yang jualan juga. Nanti dicoba aja bu. Karena di sini juga saya meminta maaf dari RW 10 kalau misalnya makanannya kurang memadai, soalnya satu bu, soalnya sekarang kita lagi usianya juga. Ini satunya langsung beres. Ayo ini bu, sekian dari saya. Ini gedung jadul rasa kekinian. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari RW 10. Di sini kami membuat bahan-bahannya ada 2,3 air, gula, 6 sendok makan, 1 bungkus kuning, 1 bungkus susu, sama 1 bungkus pertama lalu kalau dari tahukan kami biar nanti apa sih bisa sama si airnya. Lalu jika sudah disari, masukkan kuning, gula, susu, dan susu maizena. Jika sudah masak adonan kuning hingga mendidih. Lalu sudah didinginkan dulu dan masukkan ke dalam makanan yang sudah disiapkan. Ini juga cocok buat kering. Saya dari RW 1 kelurahan saya kebetulan saya RW sendiri keluarganya. Saya mau nerapin ini saya dasarnya dari ketan, saus bolognese, garam, merica, roiko. Cara buatnya, kentang direbus, masukkan campuran susu, pakai garam, merica, dan cabai. Adonan tadi campur yang sewajar, keluarin saus bolognese satu ini. Terus seharusnya ini makanannya sangat-sangat ya, karena ini terlalu
perlu dingin, nggak tahu jadinya apa. Nombor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus saya mati jalannya. Air sama sama air cukup sama lebihnya dikupas lalu potong-potong bersih atau bersih lalu direbus dan direbus lalu blender gula pasir mau jadi keju lalu dituangkan makanan jadul atau pangan. Kok nyerot sih? Tapi kan minuman Korea. Langsung mau saja masalah. Katanya dikukus dulu, dikupas, cuma 3 bahan ini ada sayang. jangan ngomong aja sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan perwakilan dari RW 13. Dari RW 13 itu kebetulan bikin ubi salak ungu atau kita nama candil. Biji salak ungu ya, dari umbi, dari tinak ungu. Adapun bahan-bahannya untuk biji salak itu kita siapkan 250 gram ubi ungu, lalu 50 gram tepung tapioka, 100 gram gula. Selanjutnya kita juga tidak lupa biar agak hangat dan wangi, pakai daun pandan secukupnya, sejumput garam dan air. Oke lah, pokoknya pakai sejumput asal omong. Terus untuk mempercantik biji salak tersebut, kita juga pakai pla ya. Planya kita bahannya 200 ml santan, 1 bungkus susu bubuk, sejumput garam juga, dan tidak lupa kita pakai daun pandan juga ya, biar harum. Kalau ibu saya kan realisasi saunya punya pinter-pinter gitu, ibu PKK 12 ada kita siapkan biji salak, jadi tidak usah beli, bikin sendiri ya bu ya, ringan dan mudah. Untuk caranya kita si ubi kita juga itu bisa ya, yang penting
jadi bisa membentuk Pemilu kantong dan pengarahan, pemilu meeting. terus misalkan hasilnya seperti ini untuk daya tarik anak-anak nanti kalau pas puasa apalagi terus tadi juga bisa buat kalau puasanya juga bisa itu ya daya tarik si anak kan jadi ada dua warna yang satu ungu dan putih ya mungkin itu untuk kita mengenalkan cara membuat biji salak dari ubi ya. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Yani untuk menerangkan gimana membuat bolu dari ubi juga. Saya akan memberikan caranya untuk membuat bolu kukus ubi ungu. Bahannya dari ubi ungu 250 gram ditambah 2 butir telur, saset 1 saset susu kental manis yang pertama tadi. Lalu siapkan cetakan, panaskan kukusan dan kukus. Setelah itu kita bikin planya dari yang terpaksa dari puskesmas dan tim juri dari mana itu teh? Dari puskesmas, dari depan. Mungkin di sini saya akan memaparkan menu dari ubi ungu ya karena judulnya juga bahan berbasis bahan pangan lokal. Mungkin di sini karena kalau untuk bahan pangan seperti ubi aja kita tidak akan menarik mungkin ya. Jadi biar menarik saya coba berkreasi dengan bolen ubi ungu. Untuk bahannya seperti biasa, Wida sudah tahu. Untuk bahan kulit mungkin di sini ada tepung terigu cakra, mentega. Kita bikin jangan yang sulit-sulit ya ibu-ibu, karena kalau mungkin bahan seperti yang bikin bolen ini biasanya bahannya agak sulit, tapi kita mempermudahnya dengan bahan yang ada di warung. Di sini contohnya saya pakai margarin, terigu cakra, susu, sama air. Dan untuk bahan yang kedua kita tambahkan minyak mungkin. Kita bikin kulit, dibikin dua versi ya, water dough dan oil dough. Nah, untuk itu kita campurkan. Ibu dipermudah ini mah, kita tidak pakai bahan yang sulit, tidak seperti yang bahan yang ada di proses kayak tadi itu kita bikin sendiri kan, kita bikin sendiri permudah. Nah, kemudian untuk isian kita pakai ubi ungu 250 gram dikukus, membentuk dua versi, tapi dalam satu bahan, dan hasilnya seperti ini. Mungkin di atasnya kita kasih telurnya ibu biar cantik ya. Ini tip untuk olesan bolen. Kita bikin kuning telur pakai pewarna sedikit, pewarna telur. Saya dari RW 12 ingin memaparkan makanan yang kami buat ya. Bahannya dari ubi ungu. Ini namanya kulit percik ubi ungu. Jadi kulitnya kita buat ada percik-percikan dari warna ungu. Isiannya saya buat dari ubi ungu 200 gram, kemudian kita lumatkan sampai halus, kemudian dimasak bersama dengan santan, kemudian pakai gula juga sedikit, pakai garam, kemudian ada vanili. Setelah agak kental, bisa dibentuk, kemudian dibentuk agak panjang supaya menjadi bisa dipakai untuk isiannya. Untuk kulitnya, saya pakai tepung tapioka, kemudian juga terigu. Kemudian ditambah juga dengan santan, ada gula juga sedikit, garam juga sedikit.
berhubung kami di rumah tidak ada satu warna, jadi saya mulai cari-cari warna yang bisa jadi warna ungu apa gitu ya. Kemudian saya nemu di kebun kami di RW ada bunga telang, jadi saya mau ngambil bunga telang gitu ya. Akhirnya jadi warna ungu. Jadi memang udah dibuat, jadi si kulitnya saya buat jadi 2 warna, satu putih kemudian. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu sama bapak-bapak, untuk terang naminanya. Abdi perwakilan di RW 2 ngadamel mie goreng tina ubi ungu. Oh, asik. Anu kedua minuman anu namina gogoma lata. Gogoma latte. Gerogi. Nu katilu crochet. Anu bahan bakuna tina ubi ungu anu dikuka supaya ke daya sampah janten kaanggo sadayana. Terus teras diadonan nganggo tarigu sareng nganggo telur Apa itunya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banget tadi Ibu tadi perwakilan di RW kita. Bandeng ada mengatakan kue kukus ubi guling. Karena kamu mau langsung ke puskesmas ya? Iya. Adapun bahan-bahannya untuk bahan pertama bahan pokok yaitu ubi ungu, gula putih secukupnya, susu kental cair secukupnya. Untuk bahan kedua tepung ketan, gula pasir, garam secukupnya, tepung maizena, susu cair ditambah untuk topping kelapa kering. Untuk cara pengolahannya seperti biasa, untuk ubi yang sudah bersih dibungkus, kemudian dihaluskan, ditambah dengan gula putih, susu cair. Setelah itu untuk adonan tadi, kemudian sebelum bahan dibuat, kita ditaburi dulu dengan kelapa kering. Adonan disimpan di atas kelapa kering, kemudian digulung. Nah, beginilah jadinya. Setelah itu Oh gitu. Gimana ya? Apa? Itu bakalan kamu jatuh. Ibu Rina. Dan ganti banyak. Bolu 3, minyak segelas, gula mewah-mewah bahan susu kental manis 3, soda kue 1 sendok yang kecil lah, keju sama vanili. Yang pertama kita buat telur sama Pernah lihat Apollo terbang nggak kalian? Pernah nggak? pasir di Dalam mimpi. Enggak, ini. dibesar sampai berkembang. Terus pisangnya Mana hotel mana? dihaluskan kayaknya telur sama itu. Terima kasih. Ayo kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari RW 7 membuat kue kue yang dulu terus sama tahu. Pertama-tama bahannya kalau cookies ungu 1 kilo, beras ketannya 500 gram,
air tanahnya 400 mili. Terus kalau bahan petinya kelapa parunya 225 gram, gula merahnya 175 gram, gula putih 25 gram, sama daun jeruk 3 lembar. Terus garam yaitu 1 butir. Udah pandai ya? Garam sama terigunya. Terus pagi itu tepung roti. Ya, segitu aja ibu-ibu. Terima kasih atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bapak Mali kayak pakai jual. Itu lagi ngambil pelajaran. Bisa jadi sebaiknya. Ini apa? Kenapa? Wow, tertarik banget ini mah mie goreng kesukaan aku. Ini saya visi dulu. Sama keju. Buat digigit kan buat digigit. Senyum sedikit. Iya. Kenapa kita kira Jadi kulkas itu sebenarnya. Alah tempe daripada disukeun mending dimasak ayeuna tah eta saya Bukan yang sudah kita pakai terus kita nanti dia ayo wortel dari masak kabur. Tenang Bu, saya mau bukan dewan juri Bu. Wah, di baragus kieu nya. Itu juga master chef cari tanah. ya berarti bisa nggak pedas? Yep. Itu tuh telurnya Bu ya. Enggak, dok. Kelinci mana? Itu penasaran. Punten Bapak, curi di mana? Ini mah buat topping aja. Sama kan Bu, ngambil lagi itu mie. Oh, masih yang tadi. Kira-kira tinggal ambil ya. Tinggal habis. Kita tampilkan. RW 9, Ibu Irma dengan kuning jeruknya. Boleh jalan ke depan Ibu. Nah, Teteh bisa dijelasin kenapa kita memilih kuning jeruk? Untuk kuning jagung sendiri, sebenarnya puding jagung sendiri itu dibilang unik memang sudah ada, tapi
itu idenya bagus, untuk PMT juga bagus. Dan karena menggunakan jagungnya tuh full jagung, tanpa penambah lainnya jadi jagung. Untuk 3 terbaik yang nomor 3. Nomor 3 ada jing. Apa ya Bu ya? Asal kalau ya ini mah. Ada dari RW 12. Menampilkan kue perciknya. Kenapa kita dari tim Puskesmas dan tim Yayasan Remaja Sehat Indonesia memilih kue percik? Karena di dalam kue percik itu ada bahan pangan lokalnya, pertama dari ubinya, yang kedua tidak memakai bahan makanan tambahan. Tidak memakai bahan makanan tambahan. Seperti apa tadi bahan makanan tambahannya? Seperti kayak keju, terus juga makanan-makanan instan, makanan olahan, kayak gitu ya. Terus juga murni, gitu. Dan dari segi tampilan menarik ya. Terus dari segi harga nilai jual itu sesuai dengan bahan pangan lokalnya, harga bahan pangan lokal di pasaran seperti itu. Mangga untuk RW 12. Ya, ini kita kasih apresiasi ya untuk ibu yang sudah membuat bahan upcycling ini. Jangan dilihat dari nilai hadiahnya ya, tapi kita kebersamaannya seperti itu. Mangga. Ayo kita lanjut.